Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Adat Pernikahan Suku Batak. Dengan beranggotakan saya Ain Salsabila. Saya Vika Amalia Setiawati. Saya Muhammad Fathar Rezananda. Saya Fania Kela Rahma Saputri. Topik yang pertama, adat pernikahan suku Batak. Proses perkawinan dalam adat kebudayaan Batak Toba menganut hukum eksogami atau perkawinan di luar kelompok suku tertentu. Dalam masyarakat Batak Toba, orang tidak mengambil istri dari kalangan kelompok marga sendiri. Perempuan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami dengan tujuan untuk melestarikan galur suami di dalam garis lelaki. Hak tanah, milik, nama, dan jabatan hanya dapat diwarisi oleh garis laki-laki. Berdasarkan jenisnya, ritus atau tata cara yang digunakan perkawinan adat Batak Toba dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu unjuk, atau istilahnya inilah yang disebut sebagai tata upacara ritus perkawinan biasa. Yang kedua, mangadati, pasangan yang bersangkutan mangalua atau kawin lari, tetapi ritusnya sendiri dilakukan sebelum pasangan tersebut memiliki anak. Dan yang terakhir, pasahat sulang-sulang nipahuku, atau pasangan bersangkutan mangalua dan ritusnya diadakan setelah memiliki anak. Next. Konsep pernikahan suku Batak. Konsep pembayaran dalam perkawinan adat mencakup pembayaran oleh pihak pengantin laki-laki atau kerabatnya kepada ayah atau pemelihara pengantin wanita. Pembayaran ini bahkan merupakan bagian utama dari pengesahan perkawinan menurut adat Batak Toba. Bila pertukaran ini sudah terpenuhi, maka perkawinan itu menjadi sah, dan bila sebaliknya yang terjadi, maka pengantin pria harus membaktikan diri untuk keluarga wanita sampai tuntutan nikah ini terpenuhi. Yang dimaksud prestasi adalah suatu tindakan membayar apa yang dituntut adat atau tuntutan adat untuk membayar sesuatu yang berasal dari usaha atau kemampuan seseorang. Ada 2 ciri utama perkawinan ideal dalam masyarakat Batak Toba, yakni 1. Berdasarkan rongkap nitondi atau jodoh dari kedua mempelai. Yang kedua, mengandaikan kedua mempelai memiliki rongkap nigabe atau kebahagiaan dan kesejahteraan, dan demikian mereka akan dikaruniai banyak anak. Istilah-istilah yang digunakan dalam pernikahan suku Batak. Yang pertama, suhud, yaitu kedua pihak yang punya hajatan. Yang kedua, parboru, orang tua pengantin perempuan. Yang ketiga, paranak, atau orang tua pengantin pria. Yang keempat, hula-hula, saudara laki-laki dari istri masing-masing suhud. Yang kelima, dongan tubuh, semua saudara laki-laki masing-masing suhud. Yang keenam, boru, semua yang istrinya semarga dengan marga kedua suhud. Yang ketujuh, dongan sahuta, arti harfiahnya teman sekampung, atau semua yang tinggal dalam huta atau kampung komunitas atau daerah tertentu yang sama pardaton atau selupnya. Yang kedelapan, namargoar, tanda makanan adat, yaitu bagian-bagian tubuh hewan yang dipotong yang menandakan makanan adat itu adalah dari satu hewan. Bisa jadi dari babi atau lembu atau kerbau yang utuh yang nantinya akan dibagikan. Jambar, yaitu namargoar yang dibagikan kepada yang berhak sebagai legitimasi dan fungsi keberadaannya dalam acara adat itu. Yang terakhir adalah dalihan natolu, terjemah harfiahnya tungkunan 3, satu sistem kekerabatan dan way of life masyarakat adat Batak. Apa sih nilai atau makna yang terkandung pada pernikahan suku Batak? 1. Nilai Hakaboen. Nilai budaya Hakaboen bermakna harapan panjang umur, beranak cucu. Bagi masyarakat Batak Toba dikatakan gage jika dalam sebuah keluarga memiliki anak laki-laki dan anak perempuan yang banyak, serta memiliki cucu. 2. Nilai Hamuraon. Nilai budaya Hamuraon artinya memiliki harta kekayaan. Dikatakan kaya pada masyarakat Batak Toba jika dalam sebuah keluarga memiliki pekerjaan bagus, memiliki sawah dan ladang, memiliki hewan ternak yang banyak, serta memiliki anak yang banyak. 3. Nilai kekerabatan. Nilai kekerabatan adalah status hubungan seseorang dengan orang lain. Nilai kekerabatan dalam karya sastra lisan umpama pernikahan Batak Toba berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Batak Toba. 4. Nilai religi.
Nilai religi dalam sastra lisan Umpamasa pernikahan Batak Toba mengungkapkan kepercayaan masyarakat Batak Toba pada agama nenek moyang suku Batak Toba sebelum masuknya agama Kristen, Katolik, dan Islam ke tanah Batak. Adanya nilai budaya religi pada Umpamasa menunjukkan bahwa masyarakat Batak Toba menghormati tondi, arwah leluhur nenek moyang, dan tidak dapat dipisahkan dari budaya spiritual Batak Toba. 5. Nilai Hasangapon. Nilai Hasangapon artinya kehormatan. Hasangapon yang dimaksud pada masyarakat Batak Toba jika seseorang memiliki kelebihan lebih dari orang lain seperti kekayaan, jabatan, dan keturunan, punya anak laki-laki dan anak perempuan yang banyak, serta memiliki kepribadian yang baik di mata masyarakat. Apa sih yang menjadi ikon atau daya tarik dari pernikahan suku Batak ini? Daya tarik, hal yang menarik dari pernikahan adat Batak adalah setidaknya ada Setidaknya ada 12 jenis proses pernikahan Batak yang dikenal luas oleh seluruh etnis dari suku Batak seperti Toba, Tangkola, dan Simalungun. Sebelum menjadi suami istri, pengantin Batak pun harus melalui 13 tahapan yang bermacam rangkaian prosesi adat. Dan orang Batak tidak boleh menikah dengan satu marga atau marpadan, atau mereka bakal dibilang tak tahu adat. Proses dan tahapan pernikahan Batak. 1. Ada martandang. 2. Mangarip boru. 3. Mangalehon tanda. 4. Marhori-hori dinding. 5. Marhusip. 6. Marhata simamot. 7. Pudun sahuta. 8. Martupol. 9. Tonggo Raja dan Maria Raja. 10. Marsi Buhai-Buhai. 11. Pamasu Masuan. 12. Pesta ujuk. Dan terakhir Paulak Unek dan Manikir Tangga. Kesimpulan proses perkawinan dalam adat kebudayaan Batak Toba menganut hukum Uzani atau perkawinan di luar kelompok suku tertentu. Dalam masyarakat Batak Toba, orang tidak mengambil istri dari kalangan kelompok marga sendiri. Perempuan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami dengan tujuan untuk melestarikan galur suami di dalam garis lelaki. Hak tanah, milik, nama, dan jabatan hanya dapat diwarisi oleh garis laki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.